zona merah harus berbenah. Bagaimana penanganannya di daerah? Kita akan berbincang dengan Wali Kota Bogor, ada Pak Bima Arya. Selamat malam Pak Bima Arya. Selamat malam. Kita juga sudah tersambung pemirsa dengan Wali Kota Malang melalui sambungan telepon, ada Pak Sutiaji. Selamat malam Pak Sutiaji. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Kang Bima terlebih dahulu. Kang Bima, seperti apa saat ini kondisi COVID-19 di sana? Apakah ada lonjakan juga seperti daerah-daerah lainnya, Kang Bima? Iya betul, lonjakannya sangat tinggi. Kemarin 230, ini rekor di Kota Bogor. Jadi keterisian tempat tidur juga melonjak. Yang 2 minggu lalu masih di bawah 20%, sekarang sudah sekitar 80%. Jadi rumah sakit semakin penuh. Ya. Jadi data menunjukkan bahwa situasi harus waspada sekarang. Saya memutuskan untuk melockdown balai kota dan kantor pemerintahan karena banyak ASN dan kantor dinas ini terpapar. Jadi situasinya bisa dibilang genting dan saya perintahkan lakukan beberapa langkah ya agar kita bisa antisipasi ke depan. Segera secepat mungkin. Lockdown untuk daerah perkantoran ini apakah memang klaster terbanyak di Kota Bogor adalah klaster perkantoran atau seperti apa, Kang Bima? Oh tidak, klaster terbanyak adalah klaster keluarga dan juga luar kota. Tetapi karena pemerintahan banyak yang terpapar, ini harus ada langkah cepat. Karena kita ini aparat ini kan ada di garda terdepan. Jadi kita nggak boleh sakit, kita harus sehat semua. Nah karena itu kita beberapa hal ini konsolidasikan, isolasi, sterilisasi, lakukan swab untuk pastikan semuanya steril begitu. Jadi ini langkah-langkah untuk melindungi ASN dulu. Nah kemudian kalau untuk kluster yang terbesar adalah keluarga. Makanya sekarang perhatian kita adalah bagaimana menahan laju penyebaran di tingkat keluarga dengan pengawasan prokes, penguatan dari pusat isolasi atau tempat-tempat isolasi mandiri di pemukiman di tengah warga. Saya tadi baru kunjungi beberapa titik tempat isolasi mandiri warga. Kita pastikan ada suplai obat-obatan, vitamin, logistik, dan juga pengawasan dari tim surveillance. Baik, masih banyak yang isolasi mandiri tapi ternyata rumah sakit saja kapasitasnya sudah terisi 80%. Nah, apa antisipasi dari pemerintah Kota Bogor agar rumah sakit tetap bisa menampung pasien, Pak Kang Bima? Saya perintahkan agar seluruh rumah sakit menambah tempat tidur dan ruang isolasi minimal 30%. Kalau bisa bahkan 50% begitu. Kemudian yang kedua, kita menambah pusat isolasi. Sekarang kita sudah ada satu tempat di Gadok. Kita akan tambah lagi aktivasi di Lido dan ada 2 titik lagi. Jadi dalam waktu 1 minggu ditargetkan akan bisa diakses oleh warga yang membutuhkan tempat tidur tambahan di rumah sakit dan juga pusat isolasi bagi warga yang tanpa gejala. Jadi tidak semuanya harus ke rumah sakit. Yang ringan itu di isolasi di pusat isolasi, kemudian yang sedang dan berat baru di rumah sakit. Yang tanpa gejala ya sebaiknya bisa di rumah. Baik, saya ke Pak Sutiaji. Pak Sutiaji, di Malang apakah juga keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 ini juga meningkat, Pak? Dan saat ini apa sudah berapa persen peningkatannya? Meningkat ya. Kemarin kita masih di posisi 21,47. Sekarang 37,21. Peningkatan tapi memang kalau di rumah sakit Kota Malang ini kan rumah sakit rujukan provinsi. Jadi ada 7 rumah sakit rujukan di Kota Malang, tapi juga banyak dihuni oleh bukan warga Kota Malang saja. Nah, jadi kasus aktif di kami saat ini memang tambah. Cuma tetap kami insya Allah mampu mengendalikan. Jadi kami tracing arahnya ini terpaparnya dari mana. Ini yang banyak ini adalah kluster keluarga yang memang kemarin memang habis dari kunjungan luar. Tapi tracingnya alhamdulillah ini ada kasus satu keluarga itu kita tracing 147 orang. Tapi ternyata alhamdulillah tidak ada. Ini kasus saja, contoh aja. Yang sehingga kami malah posisi di kami justru kami tidak boleh isolasi mandiri. Kami kita masih cukup karena kalau isolasi mandiri itu saya khawatir mereka nanti berkomunikasi dengan orang luar ya
bukan secara tatap muka langsung, seperti mungkin dia Gojek, ya, GoFood gitu ya, uangnya ngasihkan, terus dia membawa barang dan seterusnya, ini yang saya khawatirkan. Dan sepanjang di saat kami masih cukup, maka kami masih menyarankan segera kami angkut semua, tidak kami berikan toleransi untuk isolasi mandiri. Baik, meskipun ini saat ini masih cukup, tapi adakah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang Ya, melihat kayak tadi datangnya dari luar daerah boleh, ataupun ada ojek online yang harus ke sana kemari mengantar makanan dan lain sebagainya? di kami gini Mas, yang kami kuatkan justru penguatan dan optimalisasi PPKM Mikro. Di kami kan PPKM Mikro kan berbasisnya adalah RT RW. Jadi lalu lintas orang diawasi oleh RT RW. Ini dari mana dan seterusnya, maka memang ini harus ada kedisiplin dari semua pihak ya. Orang yang baru datang harus melapor dan siapapun harus mengawasi. Masyarakat kita sudah alhamdulillah ada pembiasaan bahwa ketika ada orang lain yang baru datang, segera ini melapor karena dikhawatirkan dia membawa virus COVID-19 itu. Baik, baik, saya ke Kang Bima lagi. Kang Bima, untuk di Bogor sendiri, ini kan tadi katanya paling banyak adalah klaster keluarga dan beberapa bahkan umumnya di sana diminta untuk isolasi tidak mandiri tapi diwadahi, seperti itu ya Kang Bima ya? Nah, Ya, lalu bagaimana di sana? Apa saja selain rumah sakit, adakah juga hal-hal lain yang dijadikan tempat isolasi? Di Jakarta ada sekolah bahkan yang dijadikan tempat isolasi, sudah dipersiapkan tempat tidur dan lainnya, hanya tinggal menunggu pasien masuk saja. Apakah hal yang sama juga terjadi di Bogor, Kang Bima? ya tadi saya sampaikan. Jadi kami ini punya beberapa tempat pusat isolasi. Jadi ada gedung milik aset dari BPKP di daerah Gadok. Kemudian ada fasilitas pelatihan milik BNN di Lido yang juga sempat kita manfaatkan, kemudian kita hentikan ketika kasusnya menurun, tapi insya Allah akan kita aktifasi lagi. Jadi di dua titik inilah yang bisa menampung lebih dari 200 pasien nanti. Nah ini nanti diproyeksikan ke sana adalah pasien-pasien yang gejalanya ringan, betul-betul ringan di sana, tidak ke rumah sakit semua. Itu. Jadi kita akan tambah juga di beberapa titik lagi. Jadi kalau ada 4 saja pusat isolasi ini, maka akan sangat mengurangi beban keterisian tempat tidur di rumah sakit. Agar tidak semakin penuh tempat isolasi dan juga rumah sakit, kebijakan apa saja yang diterapkan pemerintah Kota Bogor, Pak, untuk menurunkan angka COVID-19 di sana? Ya itu tadi, jadi kita fokus untuk isolasi yang di kediaman, di keluarga, itu dimonitor betul oleh puskesmas terdekat, oleh RW siaga. Jadi jangan sampai kemudian memburuk, kemudian harus bergeser ke pusat isolasi atau bahkan ke rumah sakit. Jadi berjenjang. Sebaiknya di rumah dulu, ketika di rumah sudah tidak memungkinkan, baru di pusat isolasi. Ketika di pusat isolasi tidak bisa tertangani, baru ke rumah sakit begitu. Jadi kita usahakan dulu mulai dari fasilitas yang paling dekat sesuai dengan gejala klinis yang dimiliki oleh setiap pasien. Baik, saya ke Pak Sutiaji. Pak Sutiaji, memang tadi untuk kenaikan angka pasien COVID-19 tidak setinggi daerah-daerah lain. Lalu bagaimana dengan proses vaksinasi di sana, Pak? Apakah sudah berjalan sesuai dengan target? Terima kasih. Jadi di kami alhamdulillah, jadi totalitas sampai saat ini ada 150.000 warga yang sudah tervaksinasi. Kami targetkan di pertengahan bulan Juli nanti ada penambahan 30.000 lagi dari 600 dosis untuk Sinovac. Yang sehingga harapannya nanti di bulan Agustus ini kami juga mengajukan lagi ada 125.000 untuk Sinovac. Berarti kan ada kurang lebih 250.000 yang sudah divaksin dari jumlah penduduk 850.000. Corona is like. Halo? Baik, ya silakan, Pak. Ya, jadi ini terus kita gencarkan.
proses vaksinasi ini tetap terus berlangsung. Jadi pertama kami kan dapat 100.000 dari Sinovac, ditambah lagi Astra ini 100.000, terus ada 60.000. Baik. Dan yang pertama dan yang kedua udah habis, dan sekarang proses untuk vaksinasi di 60.000 yang kedua. Baik. Yang ketiga, yang kedua untuk Sinovacnya, saya targetkan per hari, saya udah nargetkan 7.000 per hari. Baik. Baik, terima kasih Pak Sutiaji, Wali Kota Malang telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita harapkan apapun yang dilakukan ini bisa menurunkan angka COVID-19 di sana. Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa dengan Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Kang Bima, saat ini proses vaksinasi sendiri sudah seperti apa di Bogor? Apakah sudah sesuai dengan target dari pemerintah Kota Bogor dan juga pemerintah pusat sendiri, Kang Bima? Target penerima vaksin dari total jumlah usia produktif di Kota Bogor sekitar 720.000. Saat ini sudah sekitar 130.000, artinya sudah sekitar 17% dari total target. Dan untuk lansia, Kota Bogor ini terbanyak capaiannya di Jawa Barat, begitu ya, sudah lebih dari 40%. Nah, saat ini kita sudah mulai juga melakukan vaksinasi untuk kelompok usia 18 ke atas. Kemarin sudah 5.000 dan kita targetkan per hari ini akan diberikan vaksin untuk 10.000 warga. Nah, jadi sehari 10.000. Baik pemirsa, kami mohon maaf sepertinya ada gangguan teknis dengan Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Namun kita berharap tadi semoga semua kebijakan dan juga proses vaksinasi yang dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan kebijakannya juga bisa mendukung agar angka COVID-19 bisa menurun di daerah masing-masing. Usai jeda kami akan hadir kembali dengan kepala daerah lainnya. Bagaimana cara mereka mengatasi agar zona merah bisa berkurang. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.